Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Laude Muhammad Hikmat SEMSI selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Fadila Merina Zahra, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Ruang Lingkup Ekonomi Mikro. Apa saja hal-hal yang mencakup ke dalam ruang lingkup ekonomi mikro? Di antaranya adalah yang pertama yaitu permintaan, penawaran, dan terbentuknya keseimbangan harga pasar. Dalam dunia ekonomi, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang berkaitan dan sangat penting. Permintaan dan penawaran merupakan gambaran yang menunjukkan tentang hubungan-hubungan yang terjadi dalam suatu pasar, yaitu interaksi seorang penjual dan pembeli atas suatu produk, barang, ataupun jasa. Permintaan sendiri memiliki pengertian sebagai sejumlah produk, baik barang atau jasa yang dibeli, diminta, atau dipesan oleh konsumen pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah produk, baik barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan oleh produsen dalam waktu dan tempat tertentu. Yang kedua, elastisitas dari permintaan dan elastisitas dari penawaran. Dalam sebuah permintaan dan penawaran pasti akan ada yang namanya elastisitas. Elastisitas permintaan adalah sebuah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah suatu produk, baik barang ataupun jasa yang diminta. Selain itu, bisa juga dibilang suatu tingkat kepekaan dari perubahan jumlah produk, barang, atau jasa yang diminta terhadap perubahan harga suatu produk, barang, atau jasa tersebut. Sedangkan elastisitas penawaran adalah sebuah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah produk, barang, atau jasa yang ditawarkan, atau bisa dibilang sebagai suatu tingkat kepekaan perubahan jumlah produk yang ditawarkan terhadap perubahan harga produk tersebut. Dan yang ketiga, teori tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini didasarkan atas perilaku konsumen yang mampu menjelaskan bagaimana seseorang dan dengan pendapatan yang mereka dapat mencukupi atau bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan harapan. Yang keempat, ada teori dari produksi. Berbicara tentang produksi, pasti kita akan menemui tentang hal yang paling penting, yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dipersiapkan kemudian dikeluarkan untuk melakukan sebuah proses pembuatan atau penyediaan produk. Biaya produksi dikeluarkan karena untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang akan dihasilkan dan hasilnya juga baik. Biaya produksi meliputi beberapa unsur, diantaranya biaya bahan baku dan pelengkap, pajak, upah tenaga kerja, modal atau uang sewa, dan lain sebagainya. Yang kelima, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa ciri, antara lain, yang pertama, jumlah pembeli dan penjual dengan jumlah besar. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau sejenis. Yang ketiga, penjual bersifat sebagai pengambil atau penentu harga. Yang keempat, keuntungan besar kemungkinan kecil. Yang kelima, sensitif terhadap perubahan harga suatu produk. Ruang lingkup ekonomi mikro yang keenam ada pasar monopoli. Pasar monopoli juga memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama, hanya ada satu penjual atau produsen sebagai pengambil keputusan dalam hal harga, atau bisa disebut dengan monopoli pasar. Yang kedua, penjual yang tidak memiliki kuasa, tidak bisa atau tidak mampu menyaingi dagangannya. Yang ketiga, pedagang baru tidak bisa masuk atau berpartisipasi karena adanya hambatan yang berasal dari undang-undang atau karena kemajuan teknologi. Yang keempat, jenis produk yang diperjualbelikan hanya satu jenis atau semacam. Yang kelima, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam menentukan harga pasar. Yang keenam, merupakan salah satu jenis industri suatu perusahaan. Yang ketujuh, tidak adanya produk pengganti yang mirip atau serupa. Yang kedelapan, kemungkinan masuk ke dalam industri bagi orang baru kecil. Dan yang terakhir, menjadi penentu yang bisa mempengaruhi harga, iklan, dan promosi tidak begitu diperlukan. Ruang lingkup ekonomi mikro yang ketujuh yaitu pasar oligopoli.
yang ke-8 pasar persaingan monopolistik, yang ke-9 permintaan terhadap input, dan yang terakhir mekanisme dari harga dan distribusi atas pendapatan. Baiklah teman-teman sekalian, kita telah sampai pada bagian akhir presentasi. Selama presentasi saya telah membahas apa saja yang mencakup ruang lingkup ekonomi mikro. Ada 10 hal-hal yang mencakup ruang lingkup ekonomi mikro yang perlu kita ketahui. Apa saja, yaitu tadi yang pertama ada permintaan, penawaran, dan terbentuknya keseimbangan harga pasar. Yang kedua, elastisitas dari permintaan dan elastisitas dari penawaran. Yang ketiga, teori tentang perilaku konsumen. Keempat, teori produksi. Kelima, pasar persaingan sempurna. Keenam, pasar monopoli. Ketujuh, pasar oligopoli. Kedelapan, pasar persaingan monopolistik. Kesembilan, permintaan terhadap input. Dan yang terakhir yaitu mekanisme dari harga dan distribusi atas pendapatan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.